Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan dalam kegiatannya pada hari ini. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kita nanti akan kembali membagikan sebuah informasi. Bapak Ibu, kali ini kita mendapati dua informasi. Yang pertama mengenai usulan formasi P3K pada tahun 2022 ternyata di bawah 50% saja. Dan untuk kebutuhan aparatur sipil negara pada tahun 2022 ini Bapak Ibu mencapai 2,4 juta. Dan informasi yang kedua mengenai finalisasi pendataan honorer dan tenaga non-ASN ternyata masih mempunyai waktu yang cukup Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke informasi, bagi rekan-rekan yang belum bergabung pada channel ini bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar P3K, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan baik Bapak Ibu, kita lanjut ke informasi. Jadi usulan formasi P3K pada tahun 2022 ternyata hanya di bawah 50% saja, sedangkan untuk kebutuhan ASN pada tahun 2022 mencapai 2,4 juta. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek membutuhkan 2,4 juta guru aparatur sipil negara atau ASN. Sayangnya, usulan kebutuhan formasi P3K pada tahun 2022 sangat minim Bapak Ibu. Kemendikbudristek pun mendorong Pemda untuk mengajukan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara optimal di satuan pendidikan negeri. Angka kebutuhan guru yang dibutuhkan yaitu 2,4 juta. Ungkap pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, beliau Ibu Nunuk Suryani pada hari Selasa 27 September 2022. Angka tersebut selanjutnya sudah memperhitungkan kebutuhan guru agama. Dalam menutupi kebutuhan tersebut saat ini telah tersedia 1,3 juta guru ASN baik PNS maupun P3K, dan serta dengan mempertimbangkan sumber individu lain seperti guru DPK, guru yang telah lulus PG pada tahun 2021, juga lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan. Jadi kami masih kekurangan guru ASN di sekolah negeri sebanyak 781.000, ungkap beliau Ibu Nunuk. Namun total usulan formasi dari Pemda yang telah diverifikasi atau validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB hanya sekitar 319.000 saja pada tahun 2022 atau hanya di bawah 50%. Dia menyebutkan semua provinsi sudah membuka formasi, tetapi ada yang timpang. Sebagai contoh, Kepulauan Riau hanya mengusulkan 718 dari total kebutuhan yaitu 3.064 guru. Ada daerah lain juga seperti Jawa Barat yang mengajukan 3.800 dari 26.000 kebutuhan. Pengajuan dari daerah berkisar 41% dari semua kebutuhan, kata beliau Ibu Nunuk. Pemerintah telah melakukan persiapan rekrutmen guru P3K tahun 2022 melalui koordinasi bersama Kementerian Keuangan Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Kemenpan RB, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Koordinasi tersebut, terang beliau Ibu Nunuk, agar bisa merekrut guru P3K dilakukan lewat pola tertutup dan terbuka. Rekrutmen tertutup itu artinya akan diseleksi kebutuhan guru P3K untuk rombongan belajar atau rombel atau kelas yang telah terisi oleh guru honorer. Berikutnya pola terbuka, yaitu akan diseleksi kebutuhan guru P3K untuk rombel atau kelas yang belum memiliki guru honorer.
Seleksi P3K ini sudah diatur melalui Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi permintaan itu dipakai sebagai acuan pelaksana seleksi guru P3K tahun ini, ungkap beliau Ibu Nunuk Suryani. Adapun pelamar prioritas 1 yaitu honorer K2, guru non-ASN lulusan PPG dan guru swasta yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K pada tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Kemudian pelamar prioritas 2 adalah honorer K2, pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Sementara itu, lulusan PPG yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada Dapodik masuk dalam kategori pelamar umum, ungkap beliau Ibu Nunuk Suryani. Inilah Bapak Ibu informasi singkat mengenai usulan formasi P3K pada tahun 2022 hanya di bawah 50% saja, sedangkan untuk kebutuhan ASN pada tahun 2022 ini mencapai 2,4 juta. Dan untuk yang sudah terbuka tersedia pada tahun ini atau pada yang akan dibuka Bapak Ibu tersedia mencapai 1,3 juta guru non-ASN. Dan sedangkan yang terdaftar atau sudah divalidasi atau diverifikasi Kemenpan RB yaitu hanya sekitar 319.000 formasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Dan untuk informasi yang kedua yaitu mengenai finalisasi pendataan honorer 31 Oktober. Tenaga non-ASN masih mempunyai waktu. Badan Kepegawaian Negara BKN masih terus melaksanakan pendataan honorer dan sekarang masih berlangsung Bapak Ibu ya di lingkup instansi pemerintah pusat dan daerah. Masing-masing instansi dan tenaga non-ASN bisa menggunakan portal pendataan honorer disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN beliau Bapak Suharmen menjelaskan skema pendataan sebagai terbagi menjadi prafinalisasi Bapak Ibu. Masing-masing admin operator instansi bisa mendaftarkan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan dan mengumumkan melalui kanal informasi instansi. Setelah didaftarkan instansi, maka honorer yang masuk dalam pendataan non-ASN bisa membuat akun di portal tersebut. Silakan melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN, ujar Deputi beliau Bapak Suharmen pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Pada tahap finalisasi yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober nanti 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN, kemudian menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan. Lalu masing-masing instansi dapat mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Beliau Bapak Suharmen mengatakan pendataan non-ASN ini bertujuan agar pemerintah bisa melakukan pemetaan terhadap kondisi tenaga honorer Bapak Ibu. Jika sudah dilakukan pemetaan, maka pemerintah bisa menyusun strategi kebijakan untuk mekanisme penyelesaian dan pengawasan seperti apa. Diharapkan dengan pendataan ini akan muncul kesamaan persepsi, percepatan proses mapping, menyiapkan kebijakan roadmap dan penyelesaian honorer serta membangun komunikasi yang positif kepada tenaga non-ASN, ujar beliau Bapak Suharmen. Dan inilah Bapak Ibu mengenai finalisasi pendataan honorer nanti akan difinalisasi pada tanggal 31 Oktober 2022. Dan Bapak Ibu honorer masih mempunyai waktu yang cukup. Baik Bapak Ibu, inilah informasi singkat mengenai finalisasi pendataan honorer. Semoga informasi yang kami berikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Kami akhiri, Bapak Ibu, azallahu wa ikum wa faminkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.